putriku. Ku kasih tugas jaga adikmu. Kenapa kau biarkan dia jatuh? Rizky, Bibi bantu nenek buat bakpao. Kau jaga adikmu ya. Iya, tahu. Ayo, cepat turun! Pagar lantai 2 goyah. Jangan dorong kereta keluar. Bibi, kamu banyak omong. Berisik sekali. Aku juga nggak tahu bisa begini. Anakmu sendiri, kau tak jaga. Menyalahkan siapa? Kakakmu baru melahirkan. Rizky lagi murung. Main game apa salahnya? Dia masih anak kecil. Kau tahu apa? Tahun depan ujiannya. Ini pembunuhan kelalaian. Bisa dipenjara. Nenek, aku tak mau dipenjara. Kakakmu susah seumur hidup. Suami judi tak tanggung keluarga. Anak kedua baru 3 bulan. Kau mau habisi satu-satunya putranya. Kenapa aku melahirkan monster bingin seperti kau? Aku harus dapatkan keadilan untuk putriku. Keadilan apa? Dengar ya, mayatnya sudah dikremasi. Bawa bukti apa? Anakku yang satu ini yang buluhnya. Aku juga putrimu. Bayiku juga cucumu. Kenapa? Kenapa kau begitu memihak? Aku hidup lagi. Sayang, wow, aku tinggal mereka. Ibu akan bawa kamu hidup dengan baik. Ibu taruh koper dulu, nanti ibu gendong kamu pergi. Rizky, kau habisi anak lagi. Rizky, keluarlah sekarang. Kau sadar kau membunuh? Mati hukumannya. Nenek, Bibi mau bunuh aku. Aku cuma kesal dia ribut, makanya aku tolak. Aku juga nggak nyangka bisa kayak gini. Di hari lebaran, anakmu meninggal. Semua sedang sedih. Rizky masih kecil. Kau mau menakutinya? Ternyata mereka kira yang mati anakku. Itu nyawa yang bernyawa. Tak sepenting perasaan cucumu. Siapapun anaknya, Rizky si brengsek ini melakukan salah, pasti harus dihukum. Aku lapor polisi. Nenek, aku tak mau masuk penjara. Bibi mau habisi aku. Aku bunuh diri saja. Rizky, kau mau menakutiku? Ayu! Kok tega banget? Rizky, putra tunggal keluarga kita. Kok tega banget? Kalau kau berani lapor polisi, aku bunuh diri depan kau. Aku juga bunuh diri. Aku nggak mau hidup. Semua turun sekarang. Kau buat masalah besar. Cepat sujud sama Bibi. Mohon Bibi maafin kau. Bibi, saudara kandung ibumu. Dia pasti maafin kau. Mana pantas aku jadi saudara Lestari. Sejak kecil, kalian anggap kakakku berharga. Aku cuma rumput liar. Sekarang kalian tak punya prinsip, malah memanjakan anaknya. Jangan keluarkan ke publik. Ayah tahu kau disakiti. Nanti, biar kakakmu bawa Rizky minta maaf padamu. Boleh kan? Kalian melindungi pembunuh. Pokoknya, cucuku harus aman. Kau sudah dewasa. Kenapa tak bisa tanggung? Bisa punya anak lagi kok. Kau mau hancurkan keluarga, baru puas ya? Orang mati tak bisa hidup. Selesaikan pemakaman anakmu. Biar tenang di kuburan. Bagus. Aku sungguh bodoh. Kukira kalian bisa berikan anakku keadilan. Keadilan harus kuperjuangkan sendiri. Kau pikir sembunyi di belakang tak apa-apa? Hari ini aku harus tarik kau keluar. Kau lancang sekali. Putrimu sudah mati. Kau malah tak urus pemakaman. Malah cari masalah dengan keponakanmu, Putri Ayu.
Kenapa aku melahirkan anak macam kau? Kalian punya akal budi. Kalau masih bela dia, hari ini aku lapor kalian semua. Ayo, turunkan guntingmu. Bicara baik-baik, turunkan guntingmu. Aku sama pembunuh ada apa mau bicara? Ayah, pindah. Hari ini aku harus lapor polisi. Biarkan polisi hukum dia. Dengar ya, selama aku masih bernapas, jangan harap lapor polisi. Kalau lapor polisi tangkap Rizky, itu menyuruh kakakmu mati. Tak peduli nama baik kakakmu. Ayo, ibumu benar. Kalau ada pembunuh di keluarga, gimana nanti kakakmu? Di mana dia hidup? Kenapa tak peduli anak di lantai gimana hidupnya? Ayah, aku tanya. Hidup seseorang atau nama baik keluarga, mana yang lebih penting? Tentu saja anakku pertama dan cucuku yang terpenting. Masalah besar begini, di mata kalian masih cuma Lestari. Uang hasilku kalian ambil semua bantu keluarganya. Suamiku keluar kota, kusuruh jaga anakku. Kalian bilang tak ada waktu, langsung pergi urus Bayu. Kenapa? Cuma karena dia kakakku, aku harus disedot darahnya. Baiklah, jangan banyak omong. Ayu, dia lagi marah sekarang. Aku yang benar. Kalian berdua, satu adalah jantung hatiku, satu adalah duri di tubuhku. Kau mau apa? Sekarang puas? Harus sampai berdarah baru kau senang, iya kan? Kalau kau tak paksa lapor polisi, mana usah aku dorong kau? Masalah kecil harus sampai begini. Ayo, dengar Bapak. Suruh Rizky sujud maaf. Masalah ini usai. Boleh kan? Selesai begitu? Ayah, nyawa seseorang bisa selesai cuma sujud maaf. Kalau tak, mau apa lagi? Kalau kakakmu dulu tak sekolah kerja, mana uang kuliahmu? Sekarang kau hebat, harus habisi kakakmu, baru kau puas? Kakak sekolah demi kerja? Ibu sudah bohong seumur hidup. Kak capek. Sebenarnya dia sendiri tak suka belajar. Sering bolos sekolah. Kalian yang memanjainya. Uang kuliahku malah buat belikan baju baru. Beraninya kau bandingkan. Kenapa semua hal kau iri sama kakak kandungmu? Menurutku, dia egois. Sejak kecil tak mau rugi. Semua hal dia ingat. Keluarga Surya kok punya anak seperti kau yang jahat hati. Aku sangat kecewa. Lestari tak pernah bicara begini padaku. Baik, kalian begitu benci aku. Mulai hari ini, aku Putri Ayu. Dengan kalian dan Lestari putus hubungan. Mulai sekarang, kalian hidup atau mati, tak ada urusannya. Putus hubungan. Kau makan dari ayah, ibu minum dari ayah, ibu baru bisa besar. Kau lupa sausul. Ayu, kau hebat juga. Sudah besar, ingin putus hubungan. Ayah ibu besarkan kau tega sakiti mereka. Tak punya visi keluarga. Harus sampai hancur baru kau puas. Kau tega sama anak kecil. Rizky, bilang ibu, dia apa ke kau? Ibu, Bibi masuk kamar. Taruh anaknya. Kembali, dia ribut. Jadi aku dorong dia. Jangan mau, kau urus aja. Itu ucapan manusia. Keluarga Surya kok bisa punya anak egois kayak kau? Siapa kau marahi anakku? Demi anak yang sudah mati. Kau mau habisi semua keluarga? Kau yang paling egois. Surya, dengar. Kata Lestari itu benar. Kau harus nasihati anakmu yang gila itu. Benar. Ayah, mau lihat anakmu dan cucumu disiksa tanpa bicara apa-apa? Ayo, lihat. Kakakmu dan cucumu juga susah. Kasih simpati saja. Beri mereka boleh ya, anggap ayah memohon padamu. Ayu, kau tega sekali. Demi anak yang mati, biar ayahmu yang hidup merundung memohon padamu. Kau masih manusia? Putus saja. Tanpa dia, aku bisa hidup lebih lama. Lestari, aku tanya satu saja. Kalau anakmu yang mati, apa kau bisa cerdas bicara itu cuma anak yang mati? Putriku, Putri Ayu, anakmu sudah mati, jangan kutuk aku. Aku nggak sial kamu. Putriku sekarang dia di bawah bapaknya menonton kembang api. Di kota aman-aman saja. Benarkah suamimu yang judi itu? Kalau dia tak jual anakmu utang judi, kamu harus bersyukur.
Masih harap dia ajak anak ke kembang api? Sembarangan, soalnya mulutmu pedas. Anakmu jadi kena karma. Dia tak menyerah, mau lapor polisi. Halangi dia. Ada aku, jangan harap. Aku tak akan segan hari ini. Sekarang, pakai apa kau lapor polisi? Sayangku, Bibi doakan kamu aman, tumbuh sehat. Mau pergi? Nggak semudah itu. Kalau nggak minta maaf, jangan harap keluar dari sini. Kalau anakku karena kamu terkena trauma, aku nggak akan maafin kamu. Sudah. Lestari, jangan banyak omong. Ayu, kamu juga tunduklah. Kita akan satu keluarga. Nggak bisa. Ibu, tolong hukumkan. Kakakmu benar, kau harus minta maaf. Kau hampir bunuh keponakanmu. Lihat kakakmu marah begini. Mana ada adik seperti kamu? Ayu, mereka benar. Soal ini, kau terlalu nekat. Cepat minta maaf. Kita akan satu keluarga. Lestari, ini uang jajanmu. Ayo, ambil. Di rumah ini, yang beri kehangatan cuma ayah. Tapi sekarang dia jadi pelindung ibu dan Lestari. Walau lembut, tak bisa bangunkan orang yang pura-pura tidur. Aku tak minta maaf. Aku tak salah. Dengar ya, untung aku cerdas. Sudah antar anak ke rumah istriku. Kalau enggak, kalian bakal kurang satu. Cepat! Aku telepon istriku, biar dia ke rumah mertua. Ambil anak. Apa kau bilang? Absent? Gagal ujian? Minta dia keluar? Dia nggak bilang. Pokoknya, aku sudah mewakili sekolah memberitahu orang tuanya. Soal ini, apakah dia masih sekolah? Tergantung orang tuanya. Serius nggak soal ini? Iya, aku tahu. Keluargaku sibuk belakangan. Setelah tahun baru, ku bilang dia, keluarga keluarkan banyak uang buat kuliahnya. Nggak mungkin aku kasih dia keluar. Baguslah, nggak usah lapor polisi. Anakku mau diusir sekolah. Kamu puas? Keluargaku susah. Kamu senang ya? Putri Ayu! Kenapa? Putri nggak angkat. Telepon sibuk. Tak apa. Lanjut telepon, cepat. Jangan gerak. Menang. Uangnya. Ayo, bayar. Cepat. Kalau kalian pikir rapor polisi memalukan, tapi setidaknya biarkan anak itu dikubur dengan layak. Tapi ingat dulu, kalau kalian menyesal, kelak, jangan salahkan aku. Otakmu rusak ya. Kau yang salah jaga, dia jatuh. Apa urusan kami? Aku takkan menyesal. Kau janji tak lapor polisi. Jangan ingkar janji. Ayu kau, tolong lebih sabar. Rizky masih kecil. Tunggu dia besar, dia pasti menghormati kau. Benar kan? Ayah, kenapa kau malah mohon padanya? Aku bisa bantu hubungi kuburan. Tapi soal ini, kau harus ikut aku. Kau kan ibu kandungnya. Lagi pula kamu ibunya. Lestari, kamu kenapa? Ayah, ibu dan kakak tak peduli. Ayah juga tak peduli. Yang di tanah itu cucu kandungmu. Jenazahnya. Apa ayah mau sama kayak mereka? Tak peduli juga.
Aneh, bayinya belum sebulan. Kok sebesar ini? Ayah, apa ayah lakukan? Di hari lebaran, tetap lihat mayat. Sangat sial, sudah mati. Berbuat lemah buat apa? Ayu, kakakmu benar. Sejak dulu, orang tua tak mengiringi anak. Kok kamu tak paham aturannya? Kamu masih paksa. Aku sakit jantung, tak tahan Kamu masih muda, atau kamu urus saja. Dengar tidak? Di lebaran. Apa kamu ingin paksa orang mati lagi? Lestari, ayo pergi. Sayang, kakak minta maaf. Kakak tak berguna. Tenanglah. Kakak pasti balas dendam untukmu. Orang yang menyakitimu dan tak pedulimu, pasti ku buat mereka bayar harga. Ibu, lihat putri itu. Wajah murung. Seolah keluarga kita utang dia. Cuma punya anak perempuan. Harusnya... Aduh, cukup. Dia lihat aku sayang kamu, dia jadi cemburu. Ngapain kamu ribut? Lagian, rumah sekolah itu uang mukanya. Harusnya dia yang bayar. Benar juga. Ibu, selama ini dia pelit. Baju satu pakai bertahun. Tabungannya pasti banyak. Siapa tahu biaya renovasiku pun cukup. Anakku ini sangat serakah. Dengar ibu. Setelah ambil uangnya, bayar uang mukanya. Kamu juga harus balas budi. Balikin sebagian. Utang harus dibalikin, biar bisa... Balikin apa? Kalau bukan kita yang biayai kuliahnya, mana bisa sehebat sekarang? Uangnya nggak kasih kita. Mau kasih keluarga suami, orang lain. Dulu kamu juga menderita. Dia banyak manfaatkan keluarga. Balas budi ke kita, itu wajar. Benar, Bayu juga masih kecil. Beli rumah ini buat ibu tinggal. Aku bukan anak durhaka. Seharian tak peduli ibu. Coba ibu bilang, barang yang ibu dapat, semua aku belikan. Ibu tahu kamu soleh. Jadi, kamu harus tenangkan putri. Pura-pura juga harus sopan. Lagi pula itu keponakanmu sendiri. Dia marahi aku. Aku harus manis-manis. Gak mau. Anak bodoh. Manis-manis sama dia. Baru dia rela. Kasih uang mukanya. Paham? Aku tahu. Ibu pasti pikirkan aku. Tentu saja. Putri, sejak kecil kau lebih pintar. Dan lebih cantik. Terus kenapa? Ayah ibu tak suka kau. Di akhirnya, kau tetap harus jadi budakku. Halo, siapa? Apa? Suamiku ditangkap. Apa? Andy ditangkap? Melati gimana? Benar, kata dia mau ajak Melati lihat kembang api. Kenapa bisa ditangkap? Ibu, ayo cepat, temani aku ke kantor polisi. Lihat apa yang terjadi. Kamu lagi apa? Di tahun baru malah ditangkap. Tak tahu malu. Kok ribut? Gak ada uang. Gimana tahun baru? Cepat ambil uang. Baiklah aku keluar. Judi massal, juga pelanggaran berulang. Ditahan 15 hari, nggak bisa dibel. Memen, jangan tangkap aku. Keluargaku semua bergantung aku judi buat biaya hidup. Tangan ini harus aku gunakan buat biaya susu anakku. Kan ku bilang ajak anak nonton kembang api. Kenapa kamu ajak ke tempat judi? Anaknya mana? Di mana? Kamu bodoh. Mana mungkin aku ajak anakku ke tempat itu? Siang itu giliran aku. Aku tinggal antar ke rumah ibu. Kamu malah tak bilang ke aku. Ibu juga tak bilang. Waktu tamu habis. Silakan pergi. Gimana? Si anak tak tahu diri itu. Paman bilang apa? Judi ditahan 15 hari. Tahan saja. Kenapa lagi? Dia bilang anak sudah dia antar ke ibu mertua. Tapi ibu mertua tak bilang ke aku. Gak bisa, aku telepon dulu. Kenapa tak angkat? Ibu, aku tak tenang. Aku ke rumah ibu mertua. Ngapain buru-buru? Sejak dia lahir, bukannya selalu ibu mertua yang urus dia. Dia lebih jago urusnya. Masih ada yang tak tenang. Tapi dia tak angkat telepon. Hatiku tak tenang. Ini demi anakmu. Tadi pagi bangun, katanya kamu sakit. Batuk-batuk, lupa ya? Kalau sakitmu menular ke anak, gimana?
Tubuh anak lemah sangat berharga. Atau tak gendong anak, cuma lihat saja. Halo, Ibu? Kenapa tak angkat telepon? Aduh, anakku, jangan nangis. Lestari, ada apa? Tadi di dapur, panaskan susu, tak dengar telepon. Tak apa, asal di sana aman. Aku cuma telepon cek. Anakmu di sini? Oh, maksudmu? Ibu gendong, jangan nangis. Sudah, cepat putuskan. Waktunya masak. Rizky masih tunggu di rumah. Dia pasti lapar. Ibu, tak usah bicara. Aku putus dulu. Bayar uangnya. Uang apa? Ayo, kenapa lagi kamu gila? Urusan anak sudah kuurus. 3 hari lagi dibakar di kuburan. Ini daftar biayanya. Bayar uangnya. Kenapa? Kau yang tak jaga anakmu hingga jatuh mati. Aku apa salahnya? Jangan nipu aku. Aku takkan kasih sepeser pun. Biaya kremasi anak sendiri tak mau keluarkan sepeser pun. Kamu gila. Anakmu yang mati. Semua anakmu mati. Rizky aman-aman main game di rumah. Anak kedua juga aman, sedang susu di rumah mertua. Jangan kutuk aku. Kau ini hatimu kejam. Tuhan pun tak tahan. Makanya anakmu mati. Dendam Tuhan. Pantas. Anak kedua. Kau tak punya hati? Kakakmu sendiri urus 2 anak sangat susah. Kalau bukan demi biayai kuliahmu, uang rumah takkan habis semua. Haruskah kakakmu begitu susah? Sekarang tak mau bantu? Malah demi biaya kremasi, kau ribut dengannya. Kau kutuk anaknya. Apa kau tak punya sikap adik yang baik? Kenapa aku melahirkan anak sepertimu yang tak tahu balas budi? Ibu, kenapa setiap kali ada masalah kita, ibu selalu bela dia? Aku tak percaya siapa yang kejam terhadap saudara ibu tak lihat. Ayo, tak mau urus anak durhaka ini. Aku harus masak untuk Rizky. Mendorong aku? Dasar anak durhaka. Menjengkelkan. Apa gunanya sekolah? Sudah kubilang ibu, tak mau sekolah. Aku mau kerja cari uang. Ayo, aku nggak ada uang beli tas baru. Transferin aku 5 juta. Ada tontonan lagi. Jangan lihat aku gitu. Dulu ibu habiskan uang buat sekolahmu. Aku tak sekolah. Sekarang harus kau tanggung aku. Ini utangmu padaku. Kamu yang tak tahu balas budi, Lestari. Sejak kecil sampai besar. Berapa uang yang kuberi? Berapa utang yang kubantu? Pernah kau ucapkan terima kasih? Sekarang kau tega cuma bela anak pembunuhmu itu. Nyawa orang lain tak kau peduli. Oh iya? Di hari lebaran kau mau hitung utang? Demi uang penguburan yang sedikit itu? Ayo, kamu memang mulia. Dengar ya, kau mau apa saja. Uang ini bakal kubakar buat anakmu. Takkan kuberi kau. Oke, hari ini, aku katakan saja. Mulai hari ini, sekarang juga, aku takkan beri Lestari uang lagi. Takkan beri keluarga ini uang lagi. Jangan harap ambil uang dariku. Si kecil ini serius. Kalau dia nggak kasih uang, rumah sekolah Bayu gimana? Uang muka masih kurang banyak, renovasinya belum lagi. Ibu, lihat dia. Kenapa bicara begitu? Aduh, Ayu, aku tahu kau sedih. Ini salahku dan ayah. Kami tak mampu. Kau terpaksa lahir di keluarga miskin. Kau menderita begitu. Kalau marah, marah saja padaku. Ibu, apa maksudmu? Aku tak pernah marah keluarga miskin. Jadi kau benci kakak? Kakak tak kerja, tapi dia penyayang. Selama ini, dia selalu temani kita, sering belikan barang. Dia juga... Ha, aku Dimo. Lihatku si pijat baru. Bagus buat pinggang ibu. Kapan kakak di rumah? Aku belikan. Kirim ke rumah. Kakak terima ya?
Buat apa repot? Di sini ada jual kursi pijat. Transfer uang ke aku saja. Aku ajak ibu ke mall pilih. Ya, oke. Ibu, lihat. Ini semua aku belikan khusus, Ibu. Aduh, kau memang perhatian. Anak kedua tak pernah mikir hal ini. Iya, dia yang berbakti, aku yang bayar. Semua jadi budi jasanya. Ibu, kau selalu bilang kedua anak sama-sama sayang. Tapi kenapa aku selalu yang kedua? Jangan asal ngomong. Jelas kamu sibuk kerja, gak nurut orang tua, malah nyalahin aku. Kamu ini, hatimu kok sempit banget? Kayaknya kamu benci kakakmu. Tapi kakakmu manis bicara, dia pandai bersikap. Tak seperti kamu, seharian kayak utang. Saat bicara, seperti seluruh keluarga. Ibu benar, kau harus merenungkan diri. Kau sendiri, sejak kecil, sikapmu sombong dan kasar. Semua harus sesuai. Siapa berani hidup dengannya? Cuma suamimu yang setia itu, yang tahan kamu. Ayu, kita kan satu keluarga kan? Saat marah, bicara bisa keterlaluan. Anakmu baru pergi, moodmu pasti jelek. Kami nggak akan marah. Kalian tak marah? Tak penting, bahas yang penting. Meski orang tua ditinggal anak tak bagus, tapi dia cucuku juga. Saat pemakaman, aku dan ayah akan bantu urus. Kakakmu juga bilang, dia juga sedih. Dia mau bantu. Di hati kakakmu masih ada kamu. Tak sebut dia peduli. Lebih tepatnya, dia peduli rumah sekolah itu. Uang muka, cara ambil dariku. Ayu, sudah bicara baik. Tapi kau tetap keras kepala ya? Ini cara menurutku? Karena Lestari, yang kamu anggap, yang baik padamu. Maka nanti, aku tak akan nurutmu lagi. Sudah kasih muka, malah makin sombong. Kenapa mulutmu begitu pedas? Betul. Ayu, di hari lebaran, kau buat ayah nyari sakit jantung. Sekarang ibu juga diganggu. Walau bagaimana, mereka membesarkanmu. Kau pada mereka memang ada dendam apa? Lihat kakakmu, kasihan sekali. Kau tuduhnya lama-lama. Kau harus habisi kami, baru puas, iya kan? Baik, aku bunuh diri. Aku salah apa? Kenapa punya anak sialan? Aku bunuh diri. Ayo, kalau kau benci aku, hadapilah aku. Menindas ibu apa hebatnya? Aku dan ibu paling lama bersama. Tiap hari dia khawatirmu, tanya makanmu, apa sudah hangat. Kau sudah besar, kenapa tak tahu diri? Kau pintar, kau soleh, kau hebat. Jangan ajak ibu minta uang padaku buat beli rumahmu. Omong kosong. Uang rumah itu hasil kerja suamiku. Oh, aku tahu. Itu suamimu yang cari nafkah main judi yang cari uangnya, benar? Memang juga, semua warga sudah tahu. Aku tak ada kata lagi. Anakku dikubur 5 hari lagi. Mau datang atau tidak, terserah kalian. Kamu sengaja pilih saat ulang tahun waktu mataman. Mau jijikan siapa? Dasar anak sialan. Mati pun tak bisa tenang. Entah kau ikut siapa yang bawa sial. Jinx. Jangan jijikan anakku. Jangan kutuk putriku. Jangan potong rezekiku. Desa kau tak punya anak. Ini karma. Ibu, nenek, kenapa masih di sini? Aku lapar banget. Cucuku kesayangan. Salahnya Bibi. Kalau dia tak gila di sini, nenek pasti sudah pulang masak untukmu. Aku tak mau makan di rumah. Ibu, kasih uang. Aku mau makan bebek. Tak ada uang, makan di rumah. Bibi yang salah. Kenapa kamu marah padaku? Aku tak peduli. Makanan sekolah jelek. Tiap hari tak kenyang. Akhirnya liburan. Aku mau bebek. Kau malah marah. Sudahlah, aku ke rumah teman. Kuku, jangan marah sama ibu. Ibu lagi kesal. Ayah judi ditangkap polisi. Ayah ditangkap? Bibi tiap hari di rumah. Bilang tak boleh judi, tak boleh judi. Pasti dia yang lapor.
Kau bilang dia yang lakukan. Iya, Nenek, lihat. Tadi dia sok bangga. Dia menonton keluarga kita malu. Sekarang ayah ditangkap, dia pasti senang sekali. Kalau bisa menangkapku juga, dia pasti lebih senang. Ibu, mending ibu jauhi dia sekarang. Dia sekarang kayak anjing gila, sembarangan gigit. Oh, aku tahu. Kau, suamimu yang cari nafkah main judi. Dia yang kasih ya? Dasar jalang. Pasti dia. Kok kebetulan, baru keluar kantor polisi, ketemu dia di depan gang. Dia sudah siap menonton kita malu. Ibu, dia tega jahat kakak ipar. Kalau mau jahat Rizky, gimana? Berani dia! Lestari, tenang. Soal ini, kalau benar dia yang lakukan, ibu rela kehilangan harga diri, biar dia dan suaminya yang pengecut itu berlutut menghormati kalian bertiga dan minta maaf. Tapi dia tadi galak sekali, mana mau dengar ibu. Selama dia masih akui ibu, dia nggak bisa ganggu kalian. Dia anakku, mana mungkin aku tak bisa urus dia. Ibu paling sayang aku. Tak seperti orang lain, aku anggap dia adik kandung. Tapi dia tega begini. Dia sengaja pilih hari ulang tahun anakku buat kuburan. Sudah, jangan marah. Biar biasa saja urus. 5 hari lagi kita semua tak pergi. Lihat saja bagaimana dia. Tenang saja, Bu. Aku nggak akan ke sana. Aku sudah pesan koki terbaik di desa. 5 hari lagi, di halaman rumah kita, siapkan 2 meja untuk Rizky. Rayakan ulang tahun meriah. Putri memang pemikirannya matang. Hari ini kasihan sekali. Dihukum dan ketakutan. Ayo, kamu mau makan bebek kan? Kakek bayar hari ini. Makan enak, hilangkan sial. Siap. Kakek paling baik. Ada apa? Ada masalah di rumah? Kenapa keluarga aku sekejam ini? Ada yang meninggal, mereka malah bisa tak peduli. Biaya pemakaman pun tak mau keluarkan. Aku yang keluarkan. Ayo, kakakmu itu seperti lubang hitam. Bisa nggak pikirkan keluarga kecil kita? Dia kakakku. Dia susah. Ayah ibu pun sedih. Aku harus gimana? Aduh. Maaf. Aku cuma kasihan anak itu. Jadi aku... Kamu tak salah. Anak itu tak bersalah. Kita keluarkan uangnya, anggap saja demi bayi kita. Kumpulkan pahala. Dulu aku sering marahi kamu, larang urus keluargamu. Bukan aku pelit tak mau keluarkan uang. Aku kasihan kamu. Kamu tulus baik sama mereka. Tapi mereka, siapa yang terima budimu? Mereka anggap kamu sumber uang, selalu terus-menerus menuntut. Aku larang kamu karena tak mau istriku dihina, tapi tetap tersenyum. Tapi akhirnya aku sadar, itu keluargamu. Kalau memberi buatmu tenang dan membuatmu senang. Aku hormati kamu. Takkan campuri lagi. Hari ini baru kusadar betapa bodohku dulu. Aku selalu kira asal aku baik sama mereka. Aku kira asal aku cukup berkorban, kehat mereka pasti menyadari kebaikanku. Tapi aku salah. Di hati mereka, aku bukan keluarga. Aku cuma alat yang bisa dikorbankan dan dimanfaatkan. Kamu tak bodoh. Kamu terlalu peduli. Terlalu baik. Mereka tak tahu menghargaimu. Tenang. Ada aku. Ada anak kita. Kami menghargaimu. Ini rumahmu selamanya. Tenanglah, Uang. Penguburan ini uang terakhir yang kukeluarkan. Mulai sekarang, takkan kukeluarkan uang untuk mereka. Selain itu, setelah masalah ini selesai, aku akan putuskan semua hubungan dengan mereka. Aku dukung kamu. Kita usir anak kita dengan baik. Terus, kita nikmati hidup kita. Tak usah terlibat lagi. Halo? Ibu Putri kan? Yang pesan di toko kami, barang untuk pemakaman, sudah siap semua. Kapan Ibu ada waktu ambilnya? Oke, 5 hari lagi, kita hubungi lagi. Sayang, Bibi sudah siapin mainan dan baju cantik buat kamu.
Semoga di dunia lain kamu bisa bahagia. Jangan pernah jumpa keluarga yang tega begini. Bibi, aduh, kok buru-buru begini? Mau ngapain jahat lagi? 1 ulang tahun, 1 pemakaman. Ironis sekali. Apa maksudmu? Adikmu itu mati karena kelalaianmu. Ini barang untuk pemakamannya. Kamu ini kakaknya. Kok bisa cuek banget, bisa senang ulang tahun? Jangan fitnah, ibu sudah bilang. Ayah ditangkap karena kamu yang lapor. Sekarang mau tangkap aku juga. Ibu suruh aku jauhi kamu. Lagian, hari ini ulang tahunku. Kalau berani ganggu aku, kakek nenek gak akan maafin kamu. Akan kuhajar kamu. Hajar aku? Rizky, kamu yang penyebabnya. Meski kamu gak datang. Tunggu aku selesaikan urusanku. Aku pasti cari... Jangan ngejahilin aku. Kalau hebat, cari ibu dan nenekku. Asal mereka tak ngaku, tak ada yang percaya kata-katamu. Rizky, langit melihat. Asal kau bisa tidur, kau bisa senang-senang ulang tahun. Aku keluar urusan. Sebentar kembali. Oh, cepat pulang. Jangan takut, sayang. Bibi di sini. Semoga di kehidupan lain, kau dapat keluarga baik. Ayu, jangan terlalu sedih. Kalian masih muda, bisa punya anak lagi. Lihat kakakmu, dia juga punya 2 anak. Hah? Ini kenapa nama anak kedua kakakmu? Kok melati? Kok bisa begini? Sudah aku bilang dari dulu, periksa anak itu. Lihat surat kematiannya. Tapi kalian kira yang meninggal anak kandungku. Jadi kalian tak peduli sama sekali. Bahkan merasa sia. Juga Rizky, dipanjang-panjangin. Berani sekali. Tak punya tanggung jawab. Dia bunuh sendiri, adiknya masih bisa senang ulang tahun. Ini semua salah kalian. Salahku. Semuanya salahku. Kalau dulu tak bias, tak bela ibu dan kakak, takkan ada kesalahan ini. Kata ibu, kenapa ayah tak bisa duduk? Ternyata dipanggilmu orang sialan ini. Hari ini ulang tahun kakek. Kau sendiri tak senang. Kau mau buat seluruh keluarga tak senang. Tak tahu malu. Ayah, kakek Rizky, kalau ayah tak ada, ulang tahun Rizky gimana diadakan? Kakek, kamu gila ya? Berani kamu pukul aku? Salah apa aku pukul dia? Mana ada anak kecil dirawat mewah begini? Tak bagus untuk keluarga. Orang luar akan tertawa. Ayah, dia bilang apa ke ayah? Ayah tahu nggak dia malah tuduh aku? Andi itu dia yang laporkan ke polisi. Dia sengaja ingin keluarga kita hancur berantakan. Benar, kakek. Apa kakek sudah gila? Kalau Bibi tak laporkan ayah, mana mungkin ayah tak bisa datang ulang tahunku? Diam! Masih ngomong sembarangan! Masih mau ulang tahun? Kau buat masalah besar. Kau tahu nggak? Kenapa pukul dia? Dia kehilangan anak. Kenapa harus anakku yang ikut menderita? Dia bisa sendiri. Kenapa tak urus sendiri? Kenapa harus anakku jadi pembantu anaknya yang sudah mati? Kamu ini tak pandai urus rumah. Keluarga kita miskin. Tak belikan orang hidup, malah belikan anak mati. Buat apa sih? Aduh, biar aku bawa pulang saja. Iya, Bu. Anak kecil begini tak sanggup terima rezeki besar. Kalau kubur mewah, takutnya keluarga bisa celaka. Menurutku, cara terbaiknya gulung pakai kain lusuh. Buang saja di lembah atau langsung taburkan ke sungai. Aku tak percaya. Kalau tak berbuat jahat, kenapa takut anak danggu di malam hari? Kok kamu tega ya? Kakakmu juga demi kamu, biar hemat uang. Cukup! Kalian bodoh semua.
Diam kau! Kalian tahu nggak anak ini siapa dia? Kakek, demi bocah sialan ini, kau pukul aku. Aku gak mau hidup bareng kau lagi. Nanti kau sakit atau lumpuh. Jangan harap ada yang urus kau. Ayah, aku kecewa padamu. Di hari lebaran, kau malah permalukan kami. Putri Ayu, apa yang dia suntik ke otakmu? Kalau makan nggak bisa. Kakek, Mending kakek kasih uang pesta 2 juta langsung ke aku. Aku mau beli konsol di kota. Mau cerai? Oke, Dewi. Ayo urus sekarang. Tapi dengar ini. Sertifikat rumah dan tabungan keluarga, semua atas namaku. Kalau cerai, kau nggak dapat apa-apa. Kalian semua keluar dari rumah. Ibu, apa ayah bicara jujur? Semua bukan atas nama ibu. Kakek, lihat. Lestari juga marah sampai bingung. Ayo pulang bicara. Ayo pulang bicara perlahan. Ayah, ibu juga kesal. Makanya bicara begitu. Jangan anggap serius. Jangan anggap serius. Surya, lihat rumah kita. Biayai Rizky sekolah. Susah payah sekali. Aku sebagai nenek, 1 rupiah mau kubelah 2. Kamu harus pikir baik-baik. Iya, ayah. Ini benaran sutra. Paling murah juga ribuan. Buat Maya, sia-sia saja. Di tanah, 2 hari pasti busuk. Adat rumah kita, jangan boros. Ayu, kamu boros sekali. Respek mayat, ini barang anak-anak. Berani kau rebut. Anak kedua, kamu gak tahu diri. Waktu hidup tak bisa bicara. Mati malah bisa marah. Kau cemburu, aku sayang Lestari. Kau sengaja boros, buat aku marah. Ayu, kamu cemburu banget. Dia juga cucu ibu. Mana mungkin ibu tak peduli. Cuma tak nangis depan kau. Kau tega balas dendam ibu. Tak tahu budi. Lestari memang lebih bijak. Surya, jangan genggam selimut sutra ini. Ini cocok buat Lestari. Melati juga cocok. Biar ibu ambil ya. Minggir! Ini kehormatan terakhir anak. Kalau ada yang sentuh, aku habisi dia. Minggir! Putri Ayu, kau hebat! Oke, kalian tinggal di sini seumur hidup. Catat saja, kalau bapak sakit malah lumpuh, kupindahkan ke rumahmu. Kau yang pukul. Bukan aku. Paman, bukan aku. Aduh, mau bunuh. Raymond main pukul. Putri Ayu malah panggil orang luar bunuh keponakannya sendiri. Teriak saja. Kata-katamu hari ini sudah kurekam semua. Ini bukti di pengadilan. Cuma ambil beberapa. Kalian bisa dipenjara. Mau pergi? Boleh pergi, tapi bersihkan dulu sesajenmu yang tadi kau tendang. Lalu sujud minta maaf pada anak. Akhirnya dia dirawat kalian. Itu rezekinya. Arif, ayah dulu bodoh. Ayah minta maaf. Sudahlah ayah, jangan begini. Asal ayah ingat, Ayu juga putrimu. Itu sudah cukup. Berapa banyak Ayu berkorban, hanya aku yang tahu. Aku salah. Selama ini, aku tak sadar. Yang kudukung malah musuh. Mereka binutang tak punya hati. Ayah, apa maksud ayah? Selama ini, ayah selalu kejam pada anak kedua. Sudah terlambat menyesal. Kau pikir dia bisa maafkan? Ayu mau maafkan ayah itu urusannya. Tapi ada kebenaran yang harus kau tahu. Sebenarnya, anak di sini bukan anakmu. Kalian terlalu tega. Kubunuh kau. Lepaskan dia. Dia sengaja membunuh. Sudah kurekam semua. Pulang aku lapor polisi. Biar polisi tangkap kamu. Aduh, gak bisa hidup lagi. Menantu pukul mertuanya. Surya, jangan dengar omongannya. Dia dimanipulasi Putri Ayu. Dia mau bubarkan keluarga kita. Ayah, Rizky tak tahu aturan.
Dia bela kami. Bibi yang tega, maksa dia masuk penjara. Ayah, tolong adil. Ayah, inilah barangnya yang buat rumah tak tenang. Ayah, kasih ke aku. Hancurkan, rumah jadi tenang. Bukan salahku. Ayah sendiri yang gak genggam. Dokter, bilang saja bisa diselamatkan nggak? Kalau diselamatkan, malah lumpuh tak bisa gerak. Nanti siapa yang rawat? Iya, aku masih urus Bayu. Gak ada orang. Kamu harus jelas. Inilah keluargaku, yang dulu kuberi hati dan jiwa. Di depan nyawa keluarga, mereka malah egois banget. Aku dulu buta dan tuli. Pasien stroke akut, pendarahan otak parah, harus segera operasi. Siapkan 300 juta biaya. 300 juta? Uang rumah, semua di tabungan si kakek itu. Aku juga tak tahu pinnya. Mana aku cari 300 juta itu? Aris, ambil kartu bayar. Aku yang bayar. Asal kalian jangan ganggu. Cepat pergi. Itu saja sudah cukup. Semua dengar, kau sendiri yang mau pamer. Nanti jangan cari aku bayar. Nyawanya aman, tapi belum bebas bahaya. Perlu diteruskan ke ICU. Jadi, kita boleh lihat pasien sekarang? Boleh? Ayo. Lestari, kayaknya ayahmu kali ini nggak kuat. Di rumah kita, surat tanah rumah tua itu selalu disimpan ayahmu. Kita harus cari cara ambil surat tanah itu. Takut Ayu merebutnya. Ibu, Rizky itu cucu laki satu-satunya. Ibu harus pikirkan masa depannya Rizky. Cepat terima kasih ke nenek. Nenek aku dan ibu nanti pasti jaga nenek baik-baik. Udah, nenek nggak minta balasan. Cuma kalau dapat rumah, kamu harus kasih sedikit ke Bibi Ayu. Kita kan satu keluarga. Kalau kamu tekan dia bisa kasih tahu soal kita. Ibu, jangan-jangan karena Ayu bayar operasi ayah, ibu marah padaku. Dulu ibu juga tak pernah kasihan dia. Aduh, anak bodoh, kamu sudah dapat keuntungan besar. Kalah sedikit, itu demi kebaikanmu. Ayu tak apa, suaminya tak bisa diremehkan. Aku takut keluarganya ganggu kalian. Ibu, coba ini. Kita jual rumah tua sekarang. Ibu tinggal sama aku. Uang rumah diobok-obok. Bilang sudah dipinjam. Siapa tanya, jawab begitu. Oke. Ayo. Jangan salahkan aku. Aku cuma mau bukti. Jadi aku taruh bakmi saku ibu. Kau bukan si brengsek itu, kamu gak akan lumpuh begini. Sudah bagus ya, di hari lebaran, aku masih harus urus kamu. Entah kapan hidup ini akan berakhir. Ayah, operasimu mahal sekali. Mungkin harus jual rumah. Kasih tahu aku, sertifikatnya di mana? Ayah, 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 kalian semua pergi. Kamu ngomong ke siapa? Ayah. Aduh, ayah kenapa? Kalau bukan Lestari yang bantu aku pasti nggak bisa ketemu ayah. Ayah jangan jatuh. Kalau ayah jatuh, keluarga kita gimana? Ayah. Kayaknya penyakit ayah takkan sembuh. Ayo kita antar ayah pulang saja. Aduh, ayah. Aku tahu ayah sayang sama kami.
Kakek tua, aku suami kamu seumur hidup. Kau marah sama anak kedua main-mainin aku. Si bocah itu apa yang kau minumkan? Surat tanahnya mana? Ayah, kalau ayah sengaja, sama-sama dengan Ayu. Tak peduli ibu, jangan salahkan kami tega. Operasinya ibu yang kanda tangan. Kalian masih manusia. Jari ayah pun kalian tak boleh sentuh. Kalau kalian sentuh, aku akan habisi kalian. Kau ngomong sama siapa? Aku baru keluar penjara. Kau sengaja ganggu anakku, kan? Ingin ku hajar kau. Coba sentuh dia. Ku bawa kau balik ke penjara, biar kau lebaran sama teman-temanmu. Lepaskan suamiku! Berani kau pukul ayah, aku lapor polisi. Lapor saja, aku malah berharap kau segera menyerah. Hidup ini nggak bisa lanjut. Suami istri pukul kakak ipar. Kakek, lihatlah. Inilah putrimu yang baik. Keluar! Keluar saja. Kakek sialan. Benar-benar gila. Arif, cepat, cepat. Hubungi Pak Bambang di kantor notaris kota. Dia rekan lama. Nomornya di saku jas. Dijahit. Ayah, jangan dipikirin. Tubuh ayah tak kuat lagi. Sembuhkan diri dulu. Baru bahas nanti. Oke? Gak bisa nunggu. Orang-orang tak tahu balas budi itu. Takkan kuserahkan 1 sen pun. Ayu, ayah dulu bodoh. Maafkan ayah. Ayah pasti jaga kalian dengan baik. Di dunia ini, orang baik dapat balasan. Orang dapat karma. Surya. Lestari selalu pintar. Demi keluarga ini, dia putus sekolah kerja. Dia sudah menderita. Sekarang dia sia. Dia nikahi Andi yang tak tahu diri. Kemarin juga Andi yang memaksa dia. Aku akan cerai dengan brengsek itu. Dulu ayah sayang Lestari. Sekarang tubuhmu begini. Ayah harus beri anakmu masa depan. Ayah, aku tahu ayah sayang sama aku. Ini dokumen hibah rumah. Cukup tekan sidik jari. Hibahkan rumah ke Rizky. Biaya sekolah Rizky akan aman. Hentikan, Lestari. Ayah tak bisa bicara. Kau melakukan kejahatan. Jangan sok baik di sini. Ayah sayang Rizky. Mau kasih masa depan cucunya. Kamu sebagai bibi kok tega banget. Kamu mau Rizky sama kayak anakmu yang sudah mati nggak bisa hidup. Ayah, tahan sebentar. Bisa? Sial, kenapa pingsan sekarang? Dasar tak berguna. Kalian lagi apa? Ini nyerang nyawa. Cepat keluar, atau aku lapor polisi. Aku putrinya. Mana mungkin aku sakiti dia? Kalau terus ngomong gitu, aku laporin kamu fitnah. Ibu, gak bisa nunggu. Lama-lama gawat. Kalau ayah benar-benar gawat. Tiada. Rumah itu pasti ada separuh putri. Kita harus pakai cara licik. Kamu ada cara? Sudah begini, tak bisa pikirkan yang lain.
Pegang baik-baik. Ini sisa yang kuhabiskan untuk kalian. Ayah, tenanglah. Sudah kami urus. Dokumen yang sudah notaris harus kalian sembunyikan. Kalau belum terpaksa, jangan sampai keluar. Aku mau lihat sendiri. Anjing-anjing itu bisa kejam sampai... Ayah, tenang saja. Aku di sini. Aku nggak akan biarkan Ayu terluka lagi. Siapa yang berhutang padanya, aku pasti akan tuntutnya. Kan kita janji siang ini jaga ayah. Ayah, mertua. Pinjol telepon aku. Kalau nggak bayar, mereka akan habisi istriku, habisi anakku. Menurutmu, aku harus bagaimana? Ayah, aku tahu di hati ayah. Sekarang cuma Ayu, satu-satunya putri. Aku jujur saja. Kutipan Andi bilang, kalau nggak bayar, mereka cari Ayu. Masalah mereka. Lagi pula, Ayu juga adik kandungku. Utang kakak, adik bayar. Itu juga masuk akal, kan? Benar, benar. Pak, jangan keras kepala. Ya? Pak Tua, aku nggak sabar lagi. Kalau nggak buat wasiat hari ini, kita mati bareng di sini. Ayah, aku sarankan dengar Andi. Cepat selesaikan. Kalau nggak ada CCTV. Dasar tua. Ini kata terakhirku. Surat wasiat hari ini, kamu harus buat. Harus buat juga. Kalau tidak, kita habis bersama. Tak ada yang keluar dari sini. Pembunuh. Bu! Dia manggil kamu. Aku buat. Bantu aku bangun. Pak Tua, kalau dari dulu begitu, pasti lebih baik. Andi, dasar pembunuh, turunkan pisau itu. Aku Surya, sadar sepenuhnya. Hari ini, aku buat wasiat. Rumah tua Surya dan semua tabungan yang namaku. Kuserahkan. Semua diserahkan kepada Putri Lestari. Ayah. Apa ayah lupa cara mereka sama ayah? Kenapa akhirnya? Ayah, aku tahu. Ayah paling sayang aku. Tenang saja, aku akan rawat ayah sampai akhir. Ayah mertua, bijak juga. Ini baru keluarga. Tadi aku salah. Maafkan aku. Dengar, Bibi? Sertifikat dan kartu buat ibu saja. Bibi sia-sia saja. Tak dapat apa-apa. Sudah putus asa? Ayu, Arif, kalian dengar? Di hati ayah, aku yang nomor 1. Kalau tak suka, tanggung saja sialmu. Anak kedua, tunggu Lestari lunasi utang. Seluruhnya akan kasih sedikit buatmu. Jangan benci ayahmu. Jangan marah sama orang sakit. Ayah! Tenanglah. Percaya, ayah. Pasien sudah keluar bahaya, tapi kondisinya buruk. Fungsi jantung, paru, rusak. Bisa pergi kapan saja. Keluarga, siapkan hati. Ayah, harus kuat ya. Belum lihat cucu kesayangan sukses. Ibu, kalau kakek terus bertahan, rumah ini takkan bisa jadi milik kita, kan? Anakku pintar. Dia sudah besar. Tak akan dihina lagi. Anak-anak seperti kalian, keluar silahkan. Pasien perlu istirahat. Ayo, kita cepat pergi. Ani sudah bilang harus cari pengacara cek wasiat.
Ayah, ayah bertahanlah. Tunggu ayah pulang, ayah tinggal sama kami. Kami tak akan berhubungan sama brengsek itu lagi. Gimana katanya? Katanya wasiat itu, walau sah, tapi kalau kakek itu pernah buat wasiat notaris, itu cuma kertas kosong. Kakek pasti enggak kan? Belum tentu. Arif dan Ayu selalu licik. Kita bisa ancam bapak saat merawatnya. Mereka juga bisa lakukan hal itu. Gak ada waktu nunggu. Kita harus segera paksa kakek serahkan SPPT. Sebelum dia mati, kita transfer dulu. Biar jadi kenyataan. Bener. Kalau kakek marah direbut mereka, apa gunanya kita repot-repot? Anak kedua takkan urus hidupku. Andi, kita ke rumah sakit sekarang juga. Hey yo. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Harta sudah kalian dapat. Kenapa masih menyiksa bapak? Anak kedua, serahkan SPPT. Aku tahu ayah kasih ke kamu. Aku nggak tahu apa-apa surat tanah. Dengar ya, serahkan surat tanahnya. Kalau enggak, semua bakal susah. Aku sudah bela kamu. Kenapa kamu masih main licik sama kakak? Kau ambil surat tanah, apa yang mereka warisi? Cepat keluarkan. Kalau enggak, ayah nggak bisa bela kamu. Kau ibu aku. Kau pukul aku tak akan balas. Tapi hari ini panggilan terakhir untukmu. Kalau kalian hebat, cabut saja bajuku dan bakar saja rumah ini. Kalau tak temukan surat tanah, jangan keluar dari sini. Kau kira kami tak berani? Ini kata kau sendiri. Ayah! Obatnya. Obat penyelamat ayah. Keluarkan obatnya. Surat tanah tukar obat. Adil kan? Kalian ini membunuh. Dia suamimu sendiri. Benarkah kau butuh uang? Bukan aku tega. Aku cuma nenek tua. Suamiku sudah mati. Cuma bisa andalkan anak. Aku melahirkan kalian. Kau pasti benci aku. Tak peduli aku. Aku cuma andalkan putri. Coba pikirkan dari sudutku. Minggir! Ayah. Keluar! Saat Ayu cari orang buka pintu, cepat balikan ayah. Cari sertifikat rumah. Surya, jangan ganggu aku. Aku tak punya pilihan. Aku tak punya sandaran. Nanti saat aku mati, aku akan minta maaf di sana ya. Jangan ganggu aku. Kok baru datang? Dasar tak tahu terima kasih. Mereka takkan lolos. Aku akan balas dendam untuk ayah. Ku bilang, kenapa kondisi ayah makin hari makin parah? Brengsek, beraninya dia. Aku harus balas dendam untuk ayah. Ayo, tenang. Sekarang belum saatnya keluarkan. Lapor polisi sekarang. Paling cuma berniat membunuh. Malah bisa cari alasan bebas. Kita harus tahan. Baik, aku tahan. Aku akan buat mereka bayar harga. Tak ada sertifikat rumah di kamar. Pasti masih disembunyi ayah di rumah. Kita harus cepat pulang cari. Biar anak kedua tak duluan. Benar. Takut saat kakek sekarat, bilang anak kedua, barang disembunyi di mana? Kenapa tak pikir? Tak lama-lama di sini, terlalu lama. Aku telepon Rizky. Suruh jaga rumah. Jangan orang masuk.
Halo, Bu? Lestari, kalian lama sekali tak datang. Melati. Ibu, aku di rumah sakit. Rumah sakit kacau. Tak bisa pikirkan lain. Oh ya, gimana bapakmu? Ibu, aku pamit dulu ya. Aku ada urusan penting. Kalau berhasil, anakmu punya kerjaan baik. Nanti, aku kasih modal buat usahanya. Baguslah, aku tak ganggu lagi. Sebolah. Baik. Ayo, cepat pergi. Dasar kakek Surya. Sampai akhir masih tipu kita. Sertifikat rumahnya di mana? Tak kelihatan juga. Pasti Putri Ayu Sejalang itu mencuri. Ibu, kutipan Andi tak sabar menunggu. Kalau sertifikat tak dapat, para kutipan pasti habisi kita. Ada cara. Cara apa? Jenazah bapak harus diadakan. Malah harus meriah. Undang semua warga desa. Ibu, ide aneh apa ini? Kamu tahu nggak berapa biaya undang semua desa? Aku tak punya uang itu. Tak ada, pinjam saja. Ini cara satu-satunya. Ambil sertifikat. Oh, memang ibu pintar. Maksud ibu, manfaatkan pemakaman buat rusak nama Ayu sampai habis-habisan. Biar semua warga kira dia pembunuh ayah. Biar dia demi jaga nama baiknya. Pasti paksa dia serahkan sertifikat rumah. Iya, Laksanakan. ayah. Kau mati tragis. Kau hemat demi biar dia kuliah. Tapi dia tega berkhianat. Di rumah sakit, dia hentikan obatmu. Hingga kau mati, ayah. Buka matamu. Lihat pembunuhmu, ayah. Teman-teman sekampung, tolong adililah. Anak kedua di RS. Demi harta. Tak peduli ayah. Paksa tulis wasiat. Ayah sangat kecewa hingga tewas mendadak. Aku ini, masa depan aku gimana? Saat bapak pergi, yang paling tak mau ketemu Kamu cukup tahu diri juga. Tahu duduk jauh. Jangan ganggu kuburan bapak. Kalian sekeluarga pelik. Tapi hari ini, kuburan dibuat sehebat ini. Ternyata tebakanku benar. Ini semua demi aku. Dengar semua. Bapakku baru saja mati. Dia tak akui ibu kandungnya. Terus bilang kalian berdua. Kenapa? Kamu Putri Ayu, bukan anak ibu yang hamil 10 bulan. Karena hari ini kamu tak hormati aku, Jangan salahkan aku kasar. Ibu kandungku itu, sejak aku lahir, katanya aku akan bikin dia sial. Sejak itu, dia kasih cinta dan semua cuma untukmu saja. Apa ada hal itu? Ngomong kosong, tak ada hal itu. Memang benar juga. Ibu Dewi itu sejak muda suka mistis, percaya dukun. Selama ini dukun menipu uangnya. Semua warga tahu kan? Dasar anak durhaka, berani fitnah ibu. Aku habisi kamu. Aku habisi kamu. Surya, kau mati tragis. Obatmu dihentikan, putri kandungmu. Kau mati karena sakit. Hidupku nanti gimana aku jalani? Ayah, tenang saja pergi. Aku akan urus Rizky kuliah. Tenang saja. Harta keluarga takkan kuserahkan. Sama si pembunuhmu, si anak... Anak kedua, durhaka. Ayah marah. Semua harta ditinggalkan untuk kami. Tertera jelas di kertas, semua warga jadi saksi.
Rumah tua Surya dan tabungan semua milik kami. Kalian tak dapat apa-apa. Kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan malu-malu di sini. Jangan diam saja. Kenapa? Gak ada yang mau dibilang? Cepat sini tanda tangan. Surat menolak warisan. Jangan ganggu makan. Aku nolak. Tak cuma aku. Menurutku, Ayah, di dunia lain lebih nolak. Kalian berdua mau apa? Biar semua lihat keburukan keluargamu. Aku tahu kau ini penuh tipu daya. Saat anak kedua cari kunci, cepat gulung ayah, cari sertifikat tanah. Kakek, jangan ganggu aku. Aku tak punya pilihan. Aku tak punya siapa-siapa. Saat aku mati, aku akan minta maaf. Bang Harimau, tunggu aku dapat sertifikatnya. Rumah tua Surya ini paling tidak bernilai 100 juta. Kasih pinjaman 50 juta dulu buat balik modal. Oke, terima kasih, Bang Harimau. Brengsek. Semua brengsek. Kakek Surya mati tak sengaja. Semua anak durhaka. Benar. Teman-teman sekampung, selain ungkap kejahatan kelompok ini, ada hal lain yang mau aku umumkan. Silahkan saksikan. Pak Surya saat sadar menulis wasiat yang sah hukumnya. Sekarang aku umumkan. Menurut Pak Surya, yang diserahkan ke kantor notaris kota, wasiat notarisnya, sekarang aku nyatakan, properti rumah tua Surya di desa Surya milik Pak Surya. Dan semua tabungan diwariskan kepada Putri Ayu, putri keduanya. Gak mungkin, ayah paling sayang aku. Masa rumahnya diberi sialan ini? Kalian pasti bohong bareng, mau rebut rumahku. Ibu Lestari, jaga ucapanmu. Yang kamu pegang, wasiat tulisan tangan itu, penggagas wasiat sudah pingsan. Dan rekaman CCTV menunjukkan dia diancam Andi dengan kekerasan. Wasiat itu tak sah hukum. Wasiat notaris ini baru sah. Ini keinginan Pak Surya yang terakhir. Kalian sudah lama merencanakan. Akhirnya, batu rumah Surya pun tak bisa kau ambil. Hari ini, tak sangka ya. Soal utang judi, Andi, kalian urus sendiri sama bank gelap. Kamu tak punya hati, dasar bitang. Anak kandungmu tanggal 2 sudah jatuh mati. Mayat belum dingin. Kamu malah pikirkan merebut aset keluarga. Dasar tak punya hati. Tak takut ditimpa petir. Malam-malam. Ibu, kenapa bawa anak ke tempat begini? Tempat ini kotor. Kalau anaknya kena, kalau dia ketakutan. Adik iparmu ada urusan luar kota. Selama ini, Dani, aku yang urus sendiri. Mertuaku meninggal. Aku harus hadir. Kamu bawa Dani ke sini, tinggalin Melati di rumah. Mana boleh. Melati apa? Ibu, keduanya anakmu. Tak boleh memihak. Anak adik ipar cucumu. Melati kita juga cucumu. Kamu tinggalin anak kecil sendirian di rumah. Lestari, kamu gila ya? Kapan kamu antar Melati ke rumahku? Aku seminggu ini tak lihat Melati. Dah, gak mungkin. Sebelum Andi ditangkap polisi, dia bilang ke aku sendiri. Dia ada janji main kartu, jadi dia antar Melati ke rumahmu. Beberapa hari lalu aku teleponmu. Kamu bilang sendiri lagi tenangkan anak. Aku dengar anaknya nangis keras sekali. Astaga, itu Dani lagi ribut. Aku lagi hangatkan susu, gak dengar jelas, cuma jawab asal. Aku juga heran,
Anakmu lama di rumah ibu, nggak pernah kamu jemput. Kalian berdua nggak tahu anak kalian di mana. Bukannya kamu bilang kamu antar anak ke ibu? Aku sibuk main kartu, cari uang makan. Mana sempat urus anak. Aku antar anak ke rumah ibu mertua. Panggil ibu mertua ibu, gak salah kan? Andy, jangan asal ngomong. Waktu itu aku nggak lihat Melati sama sekali. Aku juga nggak dengar anak nangis. Kapan kamu antar anak ke sini? Kamu sama Lestari, lanja tahun baru. Aku lihat Rizky main game di kamar. Dia pakai headphone, mainnya seru banget. Aku dorong kereta di depan dia. Aku lihat dia angguk setuju. Baru aku pergi tenang. Jangan salahkan aku. Aku nggak tahu. Hari itu aku main game. Headphoneku keras. Aku nggak lihat Melati. Ayu, hari kedua Imlek kau selalu di rumah. Pasti kau yang sembunyiin anakku. Iya kan? Kau iri punya anak laki dan perempuan. Kembalikan Melati padaku. Kembalikan! Gak mungkin! Ini bohong! Kau pasti bohong! Bukannya anakmu yang meninggal. Ibu baru jemput Rama, biar dia antar kakek terakhir kali. Hari itu di halaman, aku suruhmu lihat anak diselimut. Kau merasa sial, tak mau tanganmu menyentuhnya. Hari penguburan anak, kalian berkerumunan untuk si pembunuh, adikmu itu, ulang tahun. Kau malah marahi aku karena kacaukan rencana dan rusak keberuntunganmu. Saat di bukit kecil itu, kalian berebut selimut itu. Kalian sendiri yang pecahkan asnya Melati. Sekarang Melati di pinggiran kota, mati tanpa kuburan. Kalian bunuh ayahku, bunuh putri kandungmu. Inilah karma bagi bintang kalian. Karma. Karma. Bintang. Kau yang dorong Melati. Pembunuh. Pergi! Kau yang bilang. Kau bilang yang mati, Putri Ayu. Tak usah peduli, Kau yang bilang, suruh aku pecahkan tabungnya. Kalian yang ajari aku. Salahkan diri kau yang serakah. Tak tahu terima kasih. Bagus kau. Tak bisa atur tua. Tak bisa atur muda. Sialan. Jangan pukul. Ibu. Andy, kau diduga melakukan pembunuhan. Kau ditangkap atas nama hukum. Rizky Pratama, kau diduga pembunuhan dan kematian karena kelalaian. Kalian berdua ikut kami. Ayah, tenanglah. Mereka sudah dapat karma yang pantas. Buka mulut! Buka mulut! Tak bisa makan! Kenapa sih? Dasar. Kalau bukan gaji bos Surya tinggi dan harus jaga kau tetap hidup, siapa mau urus orang kayamu yang terbaring di tinja kencing, orang tua sampah?
Ayah, aku sudah lihat Lestari dan Ibu. Mereka masih hidup. Cuma di sana Jaka Melati. Kami sering mampir. Melati, Pipi sudah pindahkan kuburmu. Di sini tenang. Ada bunga dan tanaman. Di kehidupan lain, kamu harus lahir di keluarga baik. Jadi putri yang disayangi semua orang. Besar dengan aman. Ayah, tenanglah. Aku akan jaga Ayu seumur hidup. Perhatian yang dulu tak dia dapat, ku kasih semuanya. Semoga ayah di sana lindungi dia, lindungi anak. Semua lancar, sehat, dan aman.